Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Hasil balapan di Jerez sebenarnya sudah jelas. Máximo Quilez keluar sebagai pemenang bersama timnya, lalu di posisi kedua ada Adrian Fernandez, dan posisi ketiga diisi oleh David Muñoz. Secara logika, merekalah yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Mereka yang berdiri di podium, mereka yang meraih hasil terbaik, dan mereka yang seharusnya menguasai pembicaraan media setelah balapan berakhir. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Sorotan itu perlahan bergeser, bahkan bisa dibilang berpindah sepenuhnya ke satu nama yang tidak berdiri di podium. Nama itu adalah Veda Ega Pratama. Start dari posisi ke-17 dan finish di posisi ke-6 mungkin terlihat seperti statistik biasa bagi orang awam. Tapi bagi dunia balap, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Menyalip 11 pembalap di level kompetisi yang sangat ketat bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal keberanian, kecerdasan, dan konsistensi yang jarang dimiliki pembalap lain. Di pedok, pembicaraan bukan lagi soal siapa juara. Yang dibahas justru bagaimana Veda bisa melakukan itu semua. Media Italia bahkan mulai menyoroti performanya secara khusus. Beberapa analisis menyebut bahwa apa yang dilakukan Veda di Jerez adalah salah satu performa paling mencolok di balapan tersebut. Bahkan dalam beberapa ulasan, namanya muncul lebih dominan dibandingkan para pembalap yang naik podium. Hal yang sama juga terlihat dari reaksi penonton lokal di Jerez. Banyak dari mereka justru lebih mengingat aksi Veda dibandingkan hasil akhir balapan. Ada yang mengatakan bahwa yang paling menarik dari balapan itu bukan pemenangnya, tapi pembalap yang datang dari belakang dan terus menyalip tanpa henti. Bagi mereka, momen paling berkesan bukan saat bendera finish dikibarkan untuk juara, melainkan saat melihat satu pembalap perlahan naik dari posisi ke-17 hingga menembus posisi ke-6. Disinilah letak ceritanya. Bukan berarti Máximo Quilez, Adrian Fernandez, dan David Muñoz tidak hebat. Mereka tetap luar biasa dan pantas berada di posisi tersebut. Tapi di hari itu, mereka seperti kehilangan panggung utama. Bukan karena mereka gagal, tapi karena ada cerita lain yang jauh lebih kuat dan lebih menarik perhatian publik. Di media sosial, hal ini semakin terasa. Nama Veda mulai ramai dibicarakan, cuplikan aksinya menyebar dengan cepat dan banyak yang menjadikannya sebagai topik utama. Sementara itu, nama-nama pembalap podium tetap disebut, tapi tidak mendominasi seperti biasanya. Ini menjadi situasi yang cukup langka dalam dunia balap, di mana pembalap yang tidak naik podium justru menjadi pusat perhatian global. Kalau dilihat lebih dalam, alasan kenapa ini bisa terjadi cukup jelas. Dunia olahraga selalu menyukai cerita yang tidak terduga. Kemenangan memang penting, tapi perjuangan dari belakang ke depan seringkali lebih menyentuh dan lebih diingat. Veda menghadirkan itu semua dalam satu balapan. Ia bukan hanya cepat, tapi juga memberikan tontonan, memberikan kejutan, dan membuat orang terus memperhatikan setiap gerakannya di lintasan. Itulah kenapa meskipun secara hasil ia finish di posisi ke-6, dampaknya terasa jauh lebih besar. Ia mencuri perhatian, mencuri pembicaraan, bahkan bisa dibilang mencuri momen dari para pembalap yang berdiri di podium. Dan pada akhirnya, Jerez tidak hanya akan diingat karena siapa yang menang, tapi juga karena satu performa luar biasa dari seorang pembalap yang datang dari belakang dan mengubah seluruh arah cerita balapan. Untuk Veda, dia beradaptasi sangat cepat dengan setiap situasi, seperti saya melihatnya. Dengan Asia Talent Cup dan mengendarai Honda, dan dia menemukan cara untuk pergi dengan cepat, lalu dengan Red Bull Rookies Cup beradaptasi dengan cepat dengan motornya, bahkan motor yang sangat berbeda tapi dia bisa dengan mudah pergi dengan cepat dengan motor itu. Dan jika saya harus mengatakan beberapa poin kuat, mungkin dia adalah kendalinya dengan throttle gas. Dia bisa mengontrol dengan sangat baik di mana titik banyak pengendara yang mereka kesulitan untuk menemukan batas dan ban belakang. Karena cukup sulit, Anda harus sangat berani juga, karena mudah terjatuh ketika Anda menemukan batas pada ban belakang. Tapi dia bisa menemukan ini, pasangan tempat ban mulai meluncur dan memiliki kontrol dan memiliki akselerasi yang baik. Ujar warga atau pengamat sekitar dari Spanyol yang lebih memuji Veda Ega ketimbang posisi 1, 2, dan 3 di Jerez. For me, Veda, he adapt very fast to every situation, no? Like, I see him with Asia Talent Cup and riding NSF. And he find a way to go fast. Then with the Red Bull Rookies Cup, he adapts fast to the bike, even very different bike, but he can easily go fast with that bike. And if I have to say some strong point, maybe his control with the throttle. No, he can control very well where is the grip point. Many riders they struggle
to find this limit on the rear tire because it's quite difficult. You need to be very brave also because easy to crash when you find the limit on the rear tire. But he is able to find this pace where the tire starts to slide and have control and have good acceleration. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Bahkan bukan hanya media yang menyoroti, pengakuan justru datang langsung dari warga lokal dan pengamat di sekitar lintasan Jerez, dan itu yang membuat cerita ini semakin besar. Banyak dari mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa sosok paling menonjol di balapan itu bukanlah pemenang, bukan pula yang berdiri di podium, melainkan Veda Ega Pratama. Situasinya sampai terasa unik, seolah-olah Veda adalah podium 1 dalam hal perhatian dan pembicaraan, meskipun secara hasil ia finish di posisi ke-6. Di area sirkuit, beberapa pengamat bahkan memberikan analisis yang jauh lebih dalam, bukan sekedar memuji hasilnya, tapi cara ia mencapainya. Salah satu pengamat lokal dari Spanyol mengatakan bahwa yang membuat Veda berbeda adalah kemampuannya beradaptasi dengan sangat cepat di berbagai kondisi dan motor yang berbeda. Ia menilai bahwa sejak tampil di Asia Talent Cup hingga beralih ke motor Honda, Veda selalu mampu menemukan cara untuk langsung kompetitif. Bahkan saat naik ke Red Bull Rookies Cup dengan karakter motor yang jauh berbeda, Veda tetap bisa beradaptasi tanpa membutuhkan waktu lama. Menurutnya, kekuatan terbesar Veda ada pada kontrol throttle gas. Di level ini, banyak pengendara kesulitan menemukan batas grip, terutama pada ban belakang yang sangat sensitif. Untuk bisa cepat, seorang pengendara harus berani bermain di batas tersebut, tapi risikonya sangat tinggi karena sedikit kesalahan bisa berujung jatuh. Namun yang dilihat dari Veda justru berbeda. Ia mampu menemukan titik di mana ban mulai menghilangkan traksi, tapi tetap mengendalikannya dengan halus. Dari situ, ia bisa mendapatkan akselerasi yang optimal tanpa menghilangkan kontrol. Pengamat itu juga menambahkan bahwa kemampuan seperti ini bukan hal yang umum, bahkan di antara pembalap muda bertalenta sekalipun. Dibutuhkan feeling yang sangat halus, keberanian, dan kepercayaan diri tinggi untuk bermain di batas seperti itu. Dan Veda menurutnya sudah menunjukkan kualitas tersebut di usia yang masih sangat muda. Yang membuat semuanya semakin menarik adalah bagaimana pujian ini justru mengarah lebih kepada Veda dibandingkan nama-nama seperti Máximo Quilés, Adrián Fernández, dan David Muñoz yang secara hasil berada di posisi 1, 2, dan 3. Bukan karena mereka tidak layak, tapi karena cerita yang dibawa Veda terasa lebih hidup dan lebih membekas di mata penonton. Bagi banyak orang di Jerez, balapan itu tidak hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang paling menarik untuk disaksikan. Dan di titik itu, nama Veda Ega Pratama muncul sebagai pusat perhatian. Ia bukan hanya sekedar naik posisi, tapi memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat orang terus membicarakannya bahkan setelah balapan selesai. Akhirnya muncul satu kesan yang sulit dibantah. Secara klasemen, Veda memang finish di posisi ke-6. Tapi secara cerita, secara perhatian, dan secara dampak di lintasan Jerez, ia seperti berdiri di posisi paling depan. Pada akhirnya, Jerez tidak hanya menyisakan hasil di papan klasemen, tetapi meninggalkan cerita yang jauh lebih besar dari sekedar siapa yang berdiri di podium. Nama-nama seperti Máximo Quilés, Adrián Fernández, dan David Muñoz tetap tercatat sebagai yang tercepat hari itu. Namun ingatan banyak orang justru tertuju pada satu sosok yang datang dari belakang dan mengubah segalanya. Karena dalam dunia balap, tidak semua yang paling diingat adalah yang finish pertama. Terkadang yang paling membekas adalah mereka yang berjuang paling keras, yang melampaui ekspektasi dan menghadirkan sesuatu yang tidak biasa di lintasan. Dan di Jerez, semua itu ada pada Veda Ega Pratama. Ia mungkin tidak berdiri di podium, tapi dalam pembicaraan, dalam sorotan, dan dalam ingatan para penonton, ia sudah berada di posisi terdepan. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia.
Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.